yaitu Desa Kalosi. Dan sampai saat ini sudah mengalami banyak perubahan, tentunya dari segi jalan, dari segi pepohonan, dari segi perekonomian, ya cukup banyak perubahan di transmigrasi ini teman-teman. Halo Sobat Story Channel dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tentunya dilancarkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan video kali ini kita berada di transmigrasi tahun 2010. Ya, ini kita di transmigrasi SP2, yaitu transmigrasi yang sudah menjadi desa definitif, yaitu Desa Kalosi. Dan sampai saat ini sudah mengalami banyak perubahan, tentunya dari segi jalan, dari segi pepohonan, dari segi perekonomian, ya cukup banyak perubahan di transmigrasi ini teman-teman. Jadi simak video ini sampai habis, tentunya jangan dipercepat supaya jelas informasi pada kesempatan video kali ini. Oke teman-teman, jadi di Desa Kalosi atau transmigrasi SP2 ini adalah transmigrasi angkatan tahun 2009, 2010 dan 2011. Jadi 3 tahap dari 300 KK ya penempatan di transmigrasi ini. Dari 300 penempatan itu ada lokal, ada asal, dan untuk lokal ada 150 dan asal ada 150 KK. Jadi seperti itu. Nah, untuk transmigrasi ini saat ini kondisinya ya seperti ini teman-teman. Ini di sebelah kanan masih belum pengerasan, tapi di sebelah kiri ini sudah pengerasan. Jadi ini jalur poros atau jalur poros ya, jalur poros transmigrasi SP2. Ini cukup lebar, namun di sebelah sini masih belum pengkerikilan, tapi yang sebelah sini sudah. Dan untuk penalutannya juga sudah. Ini drainase ya teman-teman ya, drainase sudah ada di sebelah kiri. Namun pembangunan akan selalu ada di sini, pembangunan setiap tahunnya pasti makin banyak lagi pembangunan. Tentunya drainase dan lain-lain sebagainya itu pasti akan dibangun bertahap semuanya. Untuk perumahan teman-teman di sini ya seperti ini, masih kondisi rumah transmigrasi, masih belum banyak perubahan. Kenapa? Karena di transmigrasi SP2 ini kebanyakan atau rata-rata ya yang diperoleh itu lahan persawahan. Udah baru lahan persawahan di transmigrasi SP2 Desa Kalosi. Ini itu penghasilannya itu tidak terlalu banyak seperti yang punya kebun lada, jadi seperti itu. Jadi di transmigrasi ini punya tanaman unggulan teman-teman. Tanaman unggulan itu sendiri yaitu lada, dan untuk tanaman yang lain itu biasanya padi. Nah, kalau yang memiliki tanaman lada biasanya itu mereka perubahan rumahnya seperti di sini, ini sebelah memiliki lada, jadi ya lumayan perkembangannya cukup pesat. Di depan sana ada rumah batu, yaitu mereka sudah memiliki lada yang cukup luas. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi perkembangan dari warga ini bisa dilihat dari produksi hasil apa dia gitu loh. Jadi kalau yang biasanya petani lada itu perekonomiannya akan bangkit lebih cepat, namun yang sawah agak lambat atau malah perekonomiannya ya begitu-begitu aja gitu ya. Jadi seperti itu untuk di transmigrasi Mahalona. Nah, untuk penghasilan padi itu sendiri di transmigrasi SP2 ini teman-teman, itu hanya berkisar 3 tonan teman-teman, sehingga mengakibatkan penghasilan dari petani padi itu tidak maksimal. Makanya perekonomiannya masih cukup kurang ya teman-teman ya untuk kehidupan. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang petani lada tentunya itu bisa menghasilkan per tahun, kalau punya 1 hektar lahan lada ya full, itu bisa mencapai 3-4 ton ya teman-teman. 3-4 ton ya kalau maksimal itu ya, bagus kebunnya satu musim. Itu kalau dikuruskan uang bisa dihitung sendiri dari teman-teman sekalian.
Ini dari harga per kilonya yaitu 70.000. Kali aja berapa teman-teman per tahun dia dapat kalau memiliki lahan lada seperti itu, seluas itu 1 hektar ya teman-teman ya. Cukup berbeda jauh dengan warga yang hanya memiliki lahan persawahan. Jadi seperti itu. Untuk tanamannya ya seperti ini teman-teman, udah pada besar-besar tanaman tahunannya, karena memang sudah 10 tahunan lebih ya teman-teman. Ini ada pohon jambe, ada pohon jambu ya, sudah besar-besar semuanya. Mangganya udah besar. Nih sekarang di sini lagi mulai musim, jadi sudah mulai berbunga teman-teman sekalian. Nih bunganya cukup banyak kemarin, dan sekarang udah mulai pembentukan buah. Namun untuk buahnya kayaknya kurang bagus karena hujan ya teman-teman ya. Karena di sini curah hujan cukup tinggi sehingga kurang, buah jadinya itu kurang. Jadi seperti itu. Dan di belakang ada ya seperti inilah kondisinya teman-teman. Tanamannya udah besar-besar tentunya. Ada pohon rambutan, pohon kelapa. Ada apa lagi di belakang? Kita lihat teman-teman ya. Ini rambutannya cukup besar, sudah masih ada pohon kelapa yang sudah berbuah. Ini teman-teman, pohon kelapa yang sudah berbuah cukup tinggi ya teman-teman, sudah cukup tinggi karena memang usianya udah sekitar 10 tahunan ya, hidup di transmigrasi SP2 ini. Jadi seperti itu. Tuh kelapanya cukup banyak teman-teman. Buahnya cukup banyak, bisa dilihat ya teman-teman ya. Kelapanya cukup tebel, cukup lebat banget buah kelapanya, bisa dilihat langsung. Ya, jadi seperti itu. Di belakang ada kandang ayam, ini kita lihat jambu air, ada jambu batunya sudah cukup besar. Ya seperti inilah kondisi lahan pekarangan untuk warga transmigran yang sudah puluhan tahun. Namun perkembangannya tidak terlalu wah, karena memang jatah dari pembagian lahan hanya dapat lahan sawah teman-teman. Tapi itu sudah disyukuri, sudah punya lahan persawahan. Kalau kita di Jawa, mana mungkin kita bisa mendapatkan lahan persawahan cukup luas ya teman-teman ya, karena di sini mendapat 2 hektar. Jadi seperti itu. Ini pohon kelapanya yang cukup banyak buahnya. Ya cukup seperti ini teman-teman. Dan ini di belakang berbatasan langsung dengan pura ya teman-teman ya, pura. Jadi di SP2 itu ada transmigran dari Bali ya teman-teman. Jadi di sini ada pura untuk beribadah warga umat Hindu, terutama dari warga Bali. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, jadi seperti inilah review transmigran SP2 di tahun 2010, 2011 dan 2009. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah like, comment, and subscribe tentunya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.